Nah, perkara ustadz itu ada yang kaya, ada yang tidak, ya maaf ya, semakin banyak pengikutnya kadang-kadang itu semakin kaya ya. Ini kadang-kadang itu punya rumah tingkat, mobilnya 4 mengkilat, istrinya cantik-cantik, jumlahnya 4. Kak mau nanya, Ya. sekarang kan ustadz banyak yang kaya, makin banyak yang pengikutnya makin kaya. Tapi kenapa Nabi itu tidak kaya, padahal Nabi itu pemimpin umat, gitu Kak? Jadi umatnya seluruh dunia ini adalah pimpinannya Nabi, gitu Pimpinannya ya? Nabi. Oke. Jadi gini Kak Fadli. Kenapa sih Nabi itu meskipun jadi pemimpin umat tidak kaya? Itu banyak faktornya. Di antara salah satu faktor, Nabi itu tidak boleh menerima zakat atau sodako. Tapi kalau hibah, pemberian, hadiah, Nabi ini mengambil sebagian. Suatu ketika ada Nabi ini mendapatkan kurma. Kurma ini kurma zakat. Lalu cucu beliau yang namanya Hasan bin Sayyidina Ali itu memakan kurma ini. Lalu Nabi mengetahui bahwa itu adalah kurma zakat, maka Nabi memberikan isyarat, ya, jangan dimakan. Kih, ilmi biha. Cici, buanglah. Sampai begitu. Keluarga Nabi itu tidak boleh menerima zakat atau menerima sodako. Jadi kalau ada zakat, ada sodako, itu dikasihkan semuanya kepada sahabat-sahabat beliau, utamanya kepada Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang tidurnya di teras atau emperan Masjid Nabawi, sekitar jumlahnya 70. Tapi kalau itu tidak sodako, umpamanya dikasih orang itu hibah, pemberian atau hadiah, maka Nabi itu mengambil sebagian dikasihkan kepada sahabat-sahabatnya. Ini ada suatu cerita bahwa ada orang miskin, ibu-ibu ini ingin memberikan sesuatu kepada Nabi. Waktu itu orang miskin ini mempunyai anggur 1 mangkok, ya, diberikan kepada Nabi. Saat itu Nabi ya semacam ini dengan kita ini ya. Jadi halakoh begitu. Lalu ada seorang perempuan, assalamualaikum. Nabi menjawab, waalaikumsalam. Monggo nek. Nah, ada apa keperluan nek? Maaf Nabi, saya ini punya hajat, punya keinginan untuk memberikan anggur semangkok ini kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, nek, itu anggur ini sedekah atau pemberian atau hadiah? Ini khusus saya hadiahkan kepada Nabi. Nah gitu. Akhirnya diterima oleh Nabi. Maaf nek, biasanya nanti kalau sedekah itu saya bagi dengan sahabat-sahabat saya. Monggo Nabi, tapi saya kepingin Nabi memakan di hadapan saya. Begitu. Akhirnya apa? Akhirnya dimakan oleh Nabi. Ya. Nah, yang namanya Ashabus Suffah biasanya kan lama nggak makan. Ini sudah deg-degan. Aduh, alhamdulillah ada pemberian dari nenek-nenek ini. Lalu Nabi ini makan satu. Setelah dimakan satu, biasa yang namanya Nabi setelah makan bilang alhamdulillah, ya. Nenek yang memberikan itu sempat senang dan gembira karena Nabi mau memakannya. Setelah itu diambil satu lagi, dimakan oleh Nabi, ya. Alhamdulillah, Nabi bangga, senang, neneknya juga senang. Tapi yang nggak senang siapa? Sahabat-sahabatnya. Sampai diambil habis. Ini apa sih? Biasanya Nabi itu kalau dikasih hadiah seseorang itu dia dihabiskan begitu.
kenapa kami kok tidak dikasih? Gitu, ini dalam hati. Ya, akhirnya apa? Setelah habis, nenek yang memberikan tadi sudah puas pulang. Lalu bertanyalah yang namanya sahabat-sahabat ini. Ya, Nabi, saya mau bertanya, ya ada apa? Ngapunten, maaf, biasanya itu kalau dapat hadiah itu Nabi kan bagi-bagi sama kita. Iya. Nah kenapa? Nah saat ini kok dihabiskan oleh Nabi? Iya, karena tadi ada yang memberi. Kan nggak apa-apa. Kalau ada yang memberi kan lebih bagus. Kita juga akan memakannya. Gini loh. Tadi kalau kamu saya bagi satu, kamu nanti akan mengecewakan yang memberi. Kenapa Nabi? Maaf, bahwa anggur yang semangkok itu tidak ada yang manis, pahit, kewecut, masam. Tapi kalau kamu yang makan, itu akan mengecewakan yang memberikan. Kalau saya yang makan, alhamdulillah, ya. Jadi tidak akan mengecewakan yang memberi. Akhirnya sahabat-sahabat ini paham bahwa anggur yang diberikan oleh orang yang miskin tadi itu memang masih belum layak dimakan. Tapi orang ini ingin memberikan sesuatu kepada Nabi. Cuma Nabi biasanya memberikan kepada sahabat-sahabatnya, khusus saat ini tidak diberikan. Ada suatu cerita lagi, ini cerita tentang Ashabus Sufah, sama termasuk Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis. Ini termasuk anggota Ashabus Sufah. Nah, Abu Hurairah ini biasanya menunggu bahwasanya kalau Rasulullah mendapatkan sedekah atau mendapatkan zakat atau mendapatkan hibah atau hadiah, ini pasti dibagi. Nah, saat itu yang namanya teman-teman Abu Hurairah menunggu. Akhirnya Rasulullah datang. Nah, setelah datang, Rasulullah tanya kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, sudah makan? Belum Rasulullah. Yang lain sama. Akhirnya apa? Ambil, ya, di rumah itu ada susu, ya, diambil. Setelah diambil, ternyata susunya 1 gelas. Nah, 1 gelas. Lalu Rasulullah ini mengambil sikap seperti sini, ya, halaqah gini. Nah, ternyata Abu Hurairah yang membawa susu tadi itu berposisi di sebelah kiri Rasulullah, ya. Nah, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan sesuatu itu mulai kanan, ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang namanya susu 1 gelas tadi itu diambil Rasulullah, dikasihkan kepada yang sebelah kanan dulu. Apa perasaan Abu Hurairah? Waduh, habis nanti sampai sana orang 70. Hanya, ayo kamu minum. Diminum susu ini. Yang kenyang diminum sampai kenyang, masih ada. Giliran sana diminum, dia juga minum, ya. Nah, setelah minum masih ada sampai ke sana. Abu Hurairah juga gini. Ini nggak sampai sini nih. Orang 70 kalau 1 gelas ini mana bisa nanti ini. Akhirnya sampai sana deg-degan tinggal 3. Abu Hurairah, mudah-mudahan nyampe kepada saya, mudah-mudahan nyampe kepada saya. Saya yang ngambil, masa saya nggak dapat gitu loh, ya. Tapi akhirnya sampai di Abu Hurairah masih ada, ya. Lalu Rasulullah, Abu Hurairah, minum, diminum. Terus minum yang kenyang, diminum sampai kenyang, nggak habis, ya. Akhirnya apa? Setelah itu diminum Rasulullah. Itu salah satu mukjizat Rasulullah. Jadi Rasulullah ini tidak menerima tidak mau memakan sedekah atau zakat. Kalau itu hadiah dimakan, dan dimakannya hanya sebagian dan diberikan kepada Ashabus Sufah tadi, termasuk Abu Hurairah, ya. Jadi ini ya, kenapa Rasulullah itu tidak kaya? Karena Rasulullah juga tidak boleh menerima zakat, sedekah dan seterusnya. Itu satu faktor. Faktor yang lain banyak. Kenapa Rasulullah tidak kaya? Nah, perkara Ustadz itu ada yang kaya, ada yang tidak. Ya maaf ya. Semakin banyak pengikutnya, kadang-kadang itu semakin kaya. Ya, ini kadang-kadang itu punya rumah tingkat,
mobilnya 4 mengkilat, istrinya cantik-cantik jumlahnya 4. Ya, biasanya kan begitu ya. Ini apa pertanyaan dari Kak Fadli tadi, mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik, gitu ya.